Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang dijadikan ayahnya bahan percobaan dalam penelitiannya untuk menciptakan pasukan super. Sebelum memakan korban yang banyak, dia disadarkan temannya. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Mia sedang berlari dikejar anggota klan Negoro, pimpinan Nyonya Haku, hingga si Mia dapat gap karena kakinya tersandung. Tapi dia kembali berlari saat pengejarnya sedang berdebat. Dan sekedar info, si Mia ini sedari kecil dikurung ayahnya karena tubuhnya dapat mengalirkan listrik. Dan barang siapa yang menyentuhnya akan kena setrum. Ayahnya dari kecil sudah mendoktrinnya supaya tidak menggunakan kekuatannya tanpa seizinnya. Ayahnya juga memberikan kalung supaya dia selalu mengingat janjinya pada ayahnya. Kembali lagi kepada si Mia. Dia baru bangun dan kembali melanjutkan tujuannya untuk menemui seorang pimpinan klan. Dan nama klannya adalah klan Rubah. Hingga si Mia sampai di markas klan Rubah dan melihat seorang wanita yang sedang duduk sendirian. Wanita itu bernama Rika dan dia adalah cucu dari pimpinan klan Rubah. Si Mia pun menyapanya dan menyampaikan tujuannya. Awalnya si Rika menolak permintaan si Mia, tapi melihat kegigihan si Mia, si Rika pun membawanya menemui kakeknya. Di tempat lain, Nyonya Haku menerima laporan anggotanya kalau si Mia mencari klan Rubah. Nyonya Haku pun mengajak anggotanya untuk menyerang markas mereka. Sekedar info juga ya, kalau Nyonya Haku ini adalah suruhan Shigatsu. Dan Shigatsu ini masih punya bos. Kita kembali lagi ke markas klan Rubah, di mana si Mia sudah berada di ruangan pimpinan klan. Tanpa banyak cincong, si pimpinan langsung bertanya apa tujuan si Mia. Dengan berlutut, si Mia meminta bantuan untuk balas dendam kepada klan Negoro. Dia pun menceritakan kejadian di saat ayahnya dibunuh klan Negoro. Setelah menceritakan kisahnya, si Mia mengeluarkan bayaran untuk membalaskan dendamnya. Tapi si pimpinan justru ngomong kalau itu tidak cukup. Karena dendam di hatinya, si Mia ngomong akan menyerahkan hidupnya pada klan Rubah. Dia juga mengabaikan nasihat dari si Rika supaya memikirkannya lagi. Tak berapa lama setelah pimpinan menyetujui permintaan si Mia, datanglah anggotanya memberitahu kalau markas mereka diserang kelompok Negoro. Si pimpinan pun memerintahkan untuk melawan mereka dan memberikan pelajaran. Setelah itu dia menyuruh si Rika untuk membawa si Mia. Sedangkan di luar sudah terjadi pertarungan antara dua kelompok. Setelah beberapa saat, hidup si Rika sudah di ujung tanduk karena dia dikeroyok. Demi menyelamatkan si Rika, si Mia pun mengeluarkan keahliannya dan melanggar janjinya pada ayahnya. Setelah klan Negoro melarikan diri, si Rika pun dimarahi kakeknya karena berbelas kasihan pada musuhnya. Menurut kakeknya, musuh yang dibiarkan selamat akan kembali datang untuk membalas dendam.
Si kakek juga ngomong kalau si Rika tidak berguna dan tidak pantas untuk menjadi pimpinan klan berikutnya karena sifat baik hatinya itu. Di tempat lain, Shigatsu sedang melaporkan pada majikannya tentang kegagalan klan Negoru menangkap Shimiya. Besok paginya, Shimiya baru bangun. Dia pun berkenalan dengan pembantu yang merawatnya, dan pembantu itu bernama Marisa. Si Marisa pun mengajak Shimiya untuk menemui pimpinan mereka. Sesampainya di ruangan, si pimpinan langsung menyuruh Shimiya untuk tetap tinggal bersama mereka demi keamanannya dan menyuruh Marisa untuk menemani Shimiya. Karena penasaran, Shimiya bertanya di mana keberadaan si Rika. Dengan muka serius, pimpinan menjawab kalau si Rika sedang dihukum berat. Shimiya pun panik lalu menemui si Rika. Ternyata pikiran dia salah karena hukuman berat si Rika adalah mencuci pakaian. Padahal pikiran Shimiya sudah lari kemana-mana. Film berlanjut, Rika dan Marisa sedang ke pasar. Mereka melihat Tuan Buradu sedang makan sate di warung. Penduduk di sana pun memujinya sebagai pimpinan yang merakyat dan sederhana. Padahal dia itu majikan Shigatsu. Tapi salah satu orang di sana justru ngomong sendiri kalau itu hanya kedok saja. Belum lagi belakangan ini banyak orang yang hilang karena diculik. Di perjalanan pulang, si Rika melihat orang yang ngoceh di pasar tadi ditangkap sekelompok orang. Karena penasaran, si Rika pun mengikutinya dan menyuruh si Marisa pulang duluan. Diam-diam dia masuk ke salah satu rumah dan melihat Shigatsu dan anggotanya sedang melakukan uji coba kepada orang yang ditangkap tadi. Tapi uji coba mereka gagal. Shigatsu pun menyuruh anggotanya untuk kembali mencari korban berikutnya. Tapi dia dihentikan orang bertopeng karena menurutnya hanya Shimiya yang sanggup. Sedangkan di tempat persembunyiannya, si Rika hampir ketahuan. Tapi dia berhasil melarikan diri. Hingga sampai di rumah, dia langsung menemui Shimiya dan menyuruh Shimiya untuk menceritakan tentang kekuatan yang dimilikinya. Shimiya pun cerita kalau dari kecil dia sudah mempunyai kekuatan itu, tapi dalam skala kecil. Ayahnya mengembangkannya dan menjadikan Shimiya sebagai bahan percobaan untuk penemuan ayahnya. Sedangkan di ruangannya, kakek si Rika pun menerima tawaran Nyonya Haku untuk menyerahkan Shimiya dengan imbalan yang sangat banyak. Hingga besok paginya saat baru bangun, si Rika menanyakan keberadaan Shimiya pada Marisa. Tapi dengan gugup, Marisa menjawab tidak tahu apa-apa. Si Rika curiga kalau kakeknya sudah menjual Shimiya. Dia pergi menemui kakeknya, lalu menanyakan tentang Shimiya. Tapi dengan santai kakeknya menjawab kalau dia hanya ingin menyelamatkan klan yang dipimpinnya. Karena lawan mereka kali ini adalah orang pemerintahan. Shimiya pun marah mendengarnya, lalu menyatakan kalau dia akan keluar dari klan kakeknya dan dia akan menyelamatkan Mia sendirian. Si Rika pun masuk ke ruang bawah tanah tempat ayahnya dulu bekerja. Dia pun membuka peti yang dihadiahkan ayahnya waktu dia masih kecil. Di tempat lain, Shimiya sedang diikat dan dia kaget karena pria bertopeng yang mendekatinya adalah ayahnya sendiri. Kita lanjut lagi ya guys, ke tempat di mana si Rika sudah memakai peralatannya, lalu menemui klan Negoru yang sedang berpesta. Awalnya dia secara baik-baik bertanya di mana keberadaan Shimiya pada mereka, tapi dia justru diserang.
Mau tidak mau, dia pun meladeninya hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Setelah mengalahkan semua kelompok Negoro, Shirika pun mendapatkan alamat di mana Shimiya berada. Nyonya Haku pun merasa berutang nyawa pada Shirika karena dia dan kelompoknya tidak dihabisi. Dia pun mengajak anggotanya untuk membantu Shirika. Film berlanjut, Shimiya lagi-lagi terkejut mendengar kenyataan kalau selama ini dia dimanfaatkan ayahnya sebagai subjek percobaan, dan ayahnya juga bekerja sama dengan Tuan Burado, tapi lagi-lagi ayahnya tidak peduli dengan kesedihan putrinya itu karena dia sudah dibutakan ambisinya untuk berkuasa. Ayahnya lalu melakukan uji coba lagi pada Shimiya dengan tegangan yang lebih tinggi lagi. Apabila Shimiya berhasil bertahan, maka Shimiya akan menjadi pasukan super dan akan mematuhi perintah ayahnya saja. Selesai uji coba, Shimiya berhasil bertahan. Lalu ayahnya mulai mendoktrin Shimiya. Setelah itu langsung mempraktekkan kekuatannya pada anggota Shigatsu. Shigatsu pun marah dan tidak terima anggotanya menjadi korban. Tapi saat dia hendak menyerang Shimiya, dia justru menerima laporan kalau di luar Shirika datang. Sedangkan di luar Shirika hanya bisa sembunyi menghindari tembakan anggota Shigatsu. Hingga tak berapa lama kelompok Negoro datang membantunya dan terjadilah pertarungan. Shirika pun masuk ke ruangan di mana Mia berada. Tapi dia kaget melihat si Mia yang seperti robot dan tidak mengenalnya. Saat dia ingin mendekatinya, dia justru dihasut ayahnya kalau Shirika adalah musuh mereka. Si Mia pun menyerang Shirika pakai kekuatannya. Saat Shirika hendak melawan, tiba-tiba dia teringat omongan almarhum ayahnya kalau kekuatan Shirika adalah kebaikan. Shirika pun berusaha memeluk Shimiya penuh kasih sayang, dan dia terus bertahan walau diserang Shimiya pakai kekuatannya. Hingga dia berhasil memeluk tubuh Shimiya dan membuat Shimiya tersadar dari doktrin ayahnya. Melihat kenyataan itu, ayahnya tidak terima dan berusaha meyakinkan Shimiya, tapi Shimiya tidak mau mendengarkan ayahnya. Hingga tanpa mereka sadari, secara tiba-tiba ayahnya ditusuk Shigatsu dari belakang. Melihat itu, Shirika menyuruh Shimiya menghindar dan terjadilah duel antara Shirika dan Shigatsu. Setelah memenangkan duel, Shirika pun membawa Shimiya pulang dan film pun selesai.